Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini Ibu, Bapak-Bapak? Puji Tuhan, baik semuanya. Tuhan begitu baik, kasih setianya selalu baru setiap hari. Kita bersyukur ya, kita bisa bersyukur di tempat ini bersekutu bersama. Saya ingin menyapa Bapak Ibu yang mengikuti persekutuan hari ini melalui online. Selamat bersekutu bersama. Saya juga ingin menghimbau agar kita boleh mengecek HP kita, membuat dalam silent mode supaya kita boleh lebih hikmat di dalam beribadah. Sambil diiringi musik, kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Semangat pagi Bapak Ibu. Iya, semangat, kita harus semangat karena kita datang ke rumah Tuhan. Hari ini saya mau tanya dulu nih. Tadi pagi siapa yang bangun pagi langsung ingat, hari ini ada persekutuan loh. Ayo. Saya. Siapa yang begitu bersemangat? Saya. Wah, ternyata banyak juga ya. Iya. Dan siapa yang tadi pagi waktu bangun-bangun udah kesel aja karena anak telat bangun ngantar ke sekolah jadi macet parah. Nah ada? Tidak ada, aduh puji Tuhan. Nah siapa yang tadi pagi udah masak capek-capek buat suami bawa bekal, dia ketinggalan bekalnya, ada? Tidak ada, puji Tuhan. Pantesan saya hari ini melihat wajah ibu-ibu tersenyum manis ya, luar biasa. Ya. Meskipun kita mengalami ketidaknyamanan, meskipun kita mengalami ketidaksukaan di dalam hidup kita, tapi kita bersyukur karena Tuhan sudah menghadirkan kita di tempat ini. Kita bisa bersekutu bersama bukan karena kebetulan, tapi karena anugerah Tuhan yang memampukan kita tiba di tempat ini. Mari dengan bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Ku masuki gerbangnya, medley dengan hati senang. Kita bertepuk tangan, ku masuki gerbangnya. Hati senang, kita akan melakukan gerakan-gerakan. Ibu Bapak bisa mengikuti gerakan saya ataupun singer. Mari kita naikkan pujian.
lagi. No. Kurang ya. More katanya. Oke, kalau gitu kita ulang. Hati senang ya. Oke. Ini ada request khusus hari ini Bu Ratna. Hati senang ya. Gaya tolong digoyang-goyang sedikit. Nah. Ya. Yeah. Siap ya ibu-ibu? Semangat. Next time please. Oke, dengan tetap berdiri mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan bersukacita karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Bersyukur untuk pagi ini kami boleh tiba di tempat ini bertemu dengan saudara seiman untuk bersekutu dan memuji nama Engkau. Tuhan, Engkau kiranya yang mau memimpin acara ini dari awal hingga akhir sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan pimpin untuk firman yang akan ditabur hari ini biar sungguh memberkati kami dan kami pulang dari tempat ini juga boleh memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nats pembuka akan kita baca secara bersama-sama dari Mazmur 107 ayat pertama. Mazmur 107 ayat pertama. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya benar ya Bapak Ibu, selalu kita merasakan Tuhan itu baik. Tapi tidak selalu kita bersyukur. Benar ya? Kadangkala kita lupa. Kita bersyukur kalau kita dalam keadaan senang, happy. Tapi dalam keadaan sedih, suka lupa. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Menarik sekali. Akhirannya sama. Sure dan sure. Ya. Kalau disuruh pilih, ibu-ibu mau pilih sure pertama apa kedua? Kedua ya pasti ya. Ada yang mau pilih pressure gak? Enggak. Ada yang mau pilih pleasure? Pasti. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa di dalam hidup tidak lepas kedua hal itu. Kita mau belajar firman Tuhan akan disampaikan nanti. Bagaimana sih cara kita menghandle pressure kita untuk mendapatkan pleasure. Kita akan mempersiapkan dengan lagu Siapa yang Berpegang, bait 1 dan 3. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik, dan kebaikan-Mu tidak pernah bergantung situasi dan kondisi diri kami. Sekalipun hidup kami tidak lepas dari tekanan dan kesusahan, tetapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya kembali hari ini kami berkumpul di sini. Kami mau disegarkan. Kami mau belajar bagaimana kami menghadapi kehidupan ini bersama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus, bantu kami sehingga setiap telinga, setiap hati dan pikiran yang sudah datang ke tempat ini, juga dari jauh yang mengikutinya lewat YouTube, kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami mau belajar dari Tuhan sendiri. Kami mau belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana hidup kami harus senantiasa digenangi dengan sukacita. Sebab sukacita bukan milik kami. Sukacita dari Tuhan dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami yang mau taat. Tutup bungkus kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan, sehingga apapun yang menggoda kami tidak membuat kami tergoda. Tetapi kasih Tuhan yang menuntun kami, membuat kami percaya dan mengimaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat yang berjalan dalam ziarah hidup ini, yang mengikutinya lewat YouTube dan yang hadir di sini, saya sungguh bersyukur karena salah satu orang yang bangun tidur tadi semangat tuh saya. Kenapa? Karena udah puluhan purnama nggak diundang di sini. Ya, kenapa? Karena buat saya setiap kali saya ke Gading Serpong, ini adalah the second home buat saya karena satu, saya memberikan dengan senang hati adik saya Pendeta Dani. Itu kan dulu di GKI Citra. Ya, sejak beliau lulus, dia menjadi anak menti, tapi sekaligus sekarang sudah menjadi rekan, bahkan juga luar biasa menjadi berkat sekeluarga. Waktu masih jomblo sampai dengan sekarang sudah seperti Bapak Abraham dengan punya banyak anak itu, ya. Lalu saya memberikan juga rekan-rekan sepelayanan di kemajelisan dan aktivis untuk menjadi aktivis dan majelis jemaat di tempat ini. Ya, jadi itu sebabnya saya katakan di sini the second home. Baik, hari ini kita mau belajar sebuah realita dalam hidup kita. Walaupun bangun tidur bukan ku terus mandi, tapi bangun tidur penuh dengan pikiran-pikiran. Apalagi kita kaum perempuan. Katanya otak kita tuh banyak sekali, ya kan? Sampai kadang-kadang over mikirin, pakai istilah overthinking sekarang, ya kan? Nah, salah satunya itu penyebab, tapi kita nggak mau nyalahin, itu yang mendorong kita menjadi stimulus bagi kita untuk mengurangi sukacita. Sama, saya juga perempuan, jadi jangan ada yang pikir, Elizabeth cuma bisa khotbah aja, karena saya juga masih jadi murid dalam hidup ini. Hari ini tema kita itu ada sure-nya, oke, ya kan? Oke. Itu ya. Kita akan baca dulu bacaan kita supaya kita on the track. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang tadi kita udah nyanyiin. Kita baca bareng-bareng ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi yang kita baca ini adalah kehendak Tuhan.
Kan tiap hari kita selalu mau mengatakan Tuhan, kehendak Tuhan tuh apa sih? Salah satunya ini, ya kan? Sebab dikatakan itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, teman-teman sekalian, siapa di antara kita yang mengatakan kita nggak pernah stres? Semua orang pasti. Salah satu kepastian dalam hidup ini selain kematian adalah, iya kan? Bener nggak? Kita kan pasti mati kan? Cuman kita nggak mau aja ngomongin kita mati. Tapi itu satu kepastian. Tapi tadi salah satu, ini salah dua, nanti ada salah tiga juga ya. Salah duanya adalah kita semua pasti pernah mengalami stres. Kalau kita mendengar kata stres, seringkali yang muncul dalam pikiran kita adalah negatif kan? Wah, gue lagi stres nih. Wah, tenang, kita makan aja di suik kayak Bu Tati. Nah gitu. Jangan tercepet tua katanya kalau stres itu. Obat anti aging mahal loh. Terus latihan senyum. Tapi apakah itu menghilangkan stres? Ya enggak juga sih. Nah, teman-teman seperjalanan dalam hidup ini, kalau kita bicara soal stres, maka sebetulnya stres itu bukan musuh. Kita seringkali musuhan sama stres. Makanya kita tambah stres. Sebab tiap hari itu dia ada bersama dengan kita. Jujurlah pada diri kita sendiri, bener gak? Cuma kan kita gak pernah nyadarin bahwa dia itu teman kita. Kita mengatakan dia itu musuh kita. Jangan lu, jangan stres. Tuh orang mati gara-gara stres. Ya bukan juga. Gara-gara kebanyakan makan tahu goreng. Kenapa tiap hari makan tahu goreng? Kenapa? Karena dia pikir tahu goreng itu obat stres. Teman-teman sekalian, ketika kita mengatakan bahwa stres itu adalah musuh kita, sekali lagi kita tambahin stres kita. Nah, kalau begitu stres itu apa sih? Ya, tuh semua orang pernah ngalami stres. Jangan pikir bahwa kalau kita lihat di Instagram, Tara lagi liburan di Gunung Ijen. Tara lagi main ski di Gunung Alpen. Dia gak stres. Pulang apa dia mesti lihat tuh depositonya turun. Di mana ya? Gue mesti ngumpulin duit lagi supaya gue bisa pergi seperti kayak Elon Musk pergi kemana? Orang sekarang kan jalan-jalan bukan cuma ada di bumi ini, dia mau pergi ke bulan. Dia mau pergi ke dasar laut untuk lihat kerangkanya Titanic tuh kayak apa ya, kerangka dilihat. Ya kan? Semua orang ngalami kok. Yang posting IG-nya atau di picture profilnya begitu indah, jangan pikir dia nggak stres, karena itu nggak usah pakai iri-iri kalau lihat orang lagi pergi jalan-jalan. Atau kayaknya dia itu keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Tiba-tiba ada di pengadilan agama. Ya kan? Kalau kita ke gereja harus duduk rapat-rapat. Ntar begitu keluar dari tempat parkir, mobil dia lain. Kenapa alamatnya beda? Ya kan? Kita nggak lagi gosip kok. Kita lagi bicara fakta hidup. Kita lagi bicara tentang kenyataan. Nah, karena semua orang pernah ngalamin stres, dan tadi kita udah sepakat, stres itu adalah teman kita sehari-hari, bestie kita, dia bukan musuh. Tuh kalau orang lagi stres kayak gitu tuh, ya kan? Kepalanya goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, kira-kira ya. Stres itu adalah respon alami tubuh. Jadi itu alam kita,
alamiahnya kita, natur kita. Dia respons ya, pikiran dan emosi dalam tubuh kita ini. Kenapa? Karena hidup itu ada tuntutan. Persoalan tetangga kita yang nuntut, suami kita, anak kita, tapi paling enggak diri kita juga nuntut kan. Lagi model rambut Korea nih. Buat kita yang ABG aku baru gocap. Yuk kita ganti model rambut kita. Enggak pakai warna orange, enggak pakai juga warna gerejawi ungu gitu kan. Kan kalau warna gerejawi ungu kan. Itu. Tapi kita pakai warna rambut kita ini yang dikasih highlight putih. Nah, banyak orang bilang, Elizabeth ke salon mana? Ini mah salon di Citra. Dari Tuhan. Ibu kayak di highlight rambutnya. Oh ya? Soalnya dicipratin sama Tuhan, cepret kasih uban. Tuntutan. Bukan sekedar dari lingkungan, atau makanya kita jangan sering-sering juga nonton TikTok. Nah, ada orang yang lagi seneng banget sama Koko Sanggul. Ibu ntar lihat TikToknya Koko Sanggul. Oke, iya. Dia juga Instagram ada. Oke, iya. Cari Koko Sanggul. Sekali dia bikin sanggul, satu mobil BYD. Tuh kan, ibu jadi bahas Koko Sanggul kan, udah tenang. Tertarik kan? Itu perempuan, ya orang ngomong apa buru-buru cari berita. Nanti terus akhirnya tertarik terus gitu ya. Apalagi kalau kita lagi mau ada acara hajatan, sanggulnya harus beda. Tuntutan, salah satu penyebab dari stres. Lalu apalagi? Perubahan. Kan kita nggak bisa nyanyi tiap hari aku masih seperti yang dulu, ya kan? Nggak bisa. Kita nggak bisa mengatakan aku masih kayak dulu, enggak kok. Walaupun orang bilang, ih kamu awet muda gitu ya, kita udah nggak kayak dulu lagi. Kenapa? Karena semua dalam hidup ini selalu move, bergerak. Nggak ada yang bergerak ke belakang, adanya ke depan. Dan pasti ada terjadi perubahan. Dan di tengah keadaan itu, kalau orang berubah itu, perubahan bisa dianggap sebagai sesuatu yang positif, tetapi juga bisa menjadi yang negatif, jadi ancaman. Tadi pagi saya tuh jarang sekali mau dalam situasi rame gitu ya, saya jarang sekali mau keluar rumah. Kenapa? Karena kayaknya muka saya itu tempat orang ngobrol gitu ya. Jadi pagi sebelum saya berangkat, saya punya titipan Tuhan kaki 4 yang umurnya udah 16, matanya udah buta, jalannya udah susah, ada tekanan jantung, ada tekanan darah tinggi, jantung membengkak, udah osteoporosis. Itu anabul saya jenis Shih Tzu. Lagi jalan, tiba-tiba tetangga lewat, stop, padahal dia mau ngisi e-tol. Saya bilang, lo bisa pakai handphone. Enggak, saya lebih nyaman pergi ke Indomaret, ke tempat. Oh ya udahlah, kalau generasi yang ini nggak bisa diatur, udah biarin dia ke sana. Tapi dia stop dulu mau ceritain anaknya yang baru menikah. Tapi dia nggak ngundang saya sih, dia cuma ngomong baru menikah. Ya nggak apa-apa juga, ya kan? Nggak usah keluar uang untuk angpau juga. Emang lu kira ngundang nggak bikin beban gitu kan? Terus dia bilang, iya, mereka suami istri udah beli rumah, 2 rumah jadi 1. Terus mereka udah sepakat tidak punya anak. Steril. Kenapa? Karena mereka punya 4 dogi. Itu. Yang gode-gode Akita and the gang.
yang buat perawatan rutin 1 bulan itu kira-kira 20 juta. 1 ekor. Tuh kan ibu kaget, kok sanggul mah gak ada papanya. Jangan lihat ya Bu, jangan. Yang AC-nya itu harus otomatis 24 jam. Karena ini jenis dogi yang anabul yang dari negara dingin. Terus dia bilang, mereka gak mau punya anak. Padahal dia mau ngisi itol, curhat dulu. Saya mau katakan ini perubahan. Jadi kalau nanti punya anak-anak yang gak mau punya anak, gak kaget. Walaupun simpan aja di hati. Lalu apa lagi? Kehilangan. Bukan cuma kehilangan pasangan, tapi bisa jadi kehilangan anak kita. Bukan karena dia meninggal, tetapi dia meninggalkan rumah kita dan dia punya pola hidup yang berbeda. Karena itu sekarang banyak sekali Panti Werda menjadi the second home. Mengapa? Jangan harap anak rawat kita. Benar kata Paulus, pengharapan kita hanya di dalam Kristus. Dan gak usah sedih. Kita gak sendiri kok. Jadi jangan bilang, kok anak kita kayak gitu. Anak orang juga banyak yang kayak gitu. Gak usah sedih. Don't worry. Terus nyalain diri gitu ya. Apa saya salah didik? Enggak. Ya, sama-sama kita. Terus jangan, udahlah. Kita minum pil obat tidur 20. Jangan. Itu kurang, minum 100. Makanya banyaklah kumpul dengan kita-kita yang punya pergumulan yang sama. Sehingga kita bisa saling curhat. Nah kalau udah kehilangan jadinya apa? Itu pressure, iya kan? Ini. Nah teman-teman seperjalanan, sederhananya stres adalah alarm. Alarm yang mau mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus kita hadapi. Nih, di sini ada nggak alarm untuk kebakaran? Kalau kita di pesawat, jangan sekali-sekali kita ngerokok. Makanya udah di-announce sama pramugarinya. Kalau ada yang ngerokok di toilet, jangan cari gegara deh. Jadi apa fungsi alarm? Ada sesuatu yang harus kita hadapi. Ini kenapa ya bunyi-bunyi? Horor ya. Saya gini. Oh, ya udah. Teman-teman yang di YouTube jangan sampai terganggu. Kalau alarm bunyi pasti ada asap. Alarm itu bukan musuh. Masalah muncul kalau alarm itu terus bunyi. Sekalipun kebakaran gak ada. Nah itu dimatiin. Bener itu. Udah stop. Ya kan? Begitu juga dengan stres. Stres itu adalah alarm kalau itu sesaat. Ya saya lagi stres. Tapi ada expirednya. Yang berbahaya kalau dia itu berkelanjutan, berkepanjangan, dan kemudian mengganggu hidup kita. Itu yang harus kita waspadai. Nah teman-teman sekalian, ini saya mau katakan alarm itu Tuhan kasih dengan sengaja kok. Sehingga menimbulkan dan menemukan awareness kita, aware nih apa yang sedang terjadi. Masalahnya sering kali alarm ini enggak kita dengar. Kenapa? Karena kita lebih banyak dengar yang di luar. Kita lebih banyak dengar orang yang di luar bukan yang di dalam. Suatu kali saya mendengar satu istilah dari sebuah podcast yang bagus sekali. Dia katakan dalam hidup yang penuh dengan perubahan ini kita lebih sering move on daripada move in. Sederhana.
Kita lebih sering melangkah ke depan daripada kita melangkah untuk diri kita sendiri. Masa pensiun saya mengajak pada saya untuk tiap hari move in. Karena dulu lebih banyak ngurusin orang. Mulai dari rapat, ribut, rukun. Tuh. Sekarang saya lebih mau move in. Saya nggak cuma mau jadi itu petugas Metro Mini yang ngomong garogol, cuma berhentinya di terminal tapi nggak nyampe Grogol. Saya juga ingin jadi penumpang kereta yang kalau Tuhan panggil saya bisa tiba selamat dan landing dengan peace, berjumpa dengan kekasih yang saya layani sepanjang hayat saya. Move in. Nah teman-teman sekalian, saya coba cari di tengah keadaan ini gampang untuk tanya pada ilmu pengetahuan. Ada seorang ahli psikologi yang khusus untuk stres. Banyak sih, cuma saya setuju sekali dengan pendapat dia, namanya Richard Lazarus. Udah tahu dah ya, kira-kira agamanya apa dah. Saya nggak usah ngomong pakai bahasa Inggris, sudah diterjemahin ini. Stres itu muncul ketika seseorang merasa tuntutan hidup lebih besar daripada kemampuan yang dia miliki. Itu. Jadi ada satu tuntutan yang lebih besar daripada apa yang harus dia jalani. Jadi yang membuat seseorang stres bukan masalahnya, tapi bagaimana dia memandang masalah itu. Jadi bisa jadi batunya gede, tapi kalau dia memandangnya dekat banget sama dia, lebih gede lagi. Tapi kalau dia memandangnya mundur lebih jauh, atau dia naik ke tempat yang lebih tinggi, bisa kecil. Makanya sebetulnya tuh Paulus benar ngomong. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kita diajak untuk lihat dari Tuhan. Supaya kita bisa mengatakan pencobaan yang kita alami tidak lebih besar dari saya bisa nangani. Itu sebabnya saya pakai pernyataan beliau ini. Oke. Sekarang kita mau apa sih yang jadi penyebab stres itu? Nah, saya nggak mau mulai dari kelompok kecil dulu ya, karena setiap orang, anak kecil juga punya stres sendiri. Tapi yang seumur-umur saya ini ya, itu yang madya dan senior, bahkan ini kan bukan usinda, jadi bukan sangat senior gitu ya, atau S3 sangat-sangat senior, bukan. Nah penyebabnya itu apa? Yang pertama, kehilangan. Bisa jadi kehilangan pasangan. Bukan karena kita nggak tahu bahwa kita akan berpisah. Baik ketika hubungan itu harmonis maupun tidak harmonis, jangan dipikir, makanya jangan terlalu lengket. Yang gak lengket juga, kalau kehilangan pasangan nyesel, kenapa gua gak lengket ya? Atau berantem gitu ya, udahannya nyesel. Wah, itu kenapa ya? Dulu itu apalagi masih ribut terus mati lagi salah satu. Wah, tidak ada lagi perdamaian walaupun ngomong di pinggir. Aduh Pak, aduh gimana ya dulu, waduh kamu pergi aku lagi sebel, tahu begitu mah ya kita pelukan. Ya, bisa juga kehilangan orang tua. Siapa bilang bahwa relasi kita sama orang tua kita nggak melekat loh. Kalau kita lagi punya persoalan dengan pasangan, yang kita ingat siapa? Tuh kan sekejam-kejamnya ibu kita, dia gak pernah jadi ibu tiri. Dia kan orang tua kita, darah daging kita. Kalau suami kita kan dia kan orang lain. Gitu kan. Ngomongnya begitu. Terus bisa juga teman kita.
Iya, apalagi di anggota KUR bareng-bareng, teman sepelayanan, bisa juga pekerjaan. Ya, orang yang sibuk banget, semakin tinggi jabatannya, semakin banyak pekerjaannya, sibuk giliran pop begitu ya. Makanya saya banyak juga belajar, beberapa teman akan menghadapi masa emeritasi. Siapa bilang nggak akan ada rasa kehilangan dalam pekerjaan? Itu akan ada waktu untuk menghadapi situasi yang nggak rutin lagi. Kalau pekerjaan itu kan rutin. Bangun tidur alarm bunyi. Kalau lagi banyak kerjaan begitu libur cerah. Begitu udah selesai kerjaan, kok libur melulu ya? Nah gitu. Kehilangan kesehatan. Walaupun kita ada BPJS, tetangga saya itu dia mau pergi ke rumah sakit rujukan untuk urusan rahimnya. Kemarin, nah itu tadi lagi bawa anabul karena dia dari yang pandai berbahasa Mandarin. Muse, ya, ni hao. Halo, udah ujung-ujungnya tahu kau Muse. Oke, tapi pakai bahasa Indonesia ya, saya bilang. Saya cuma tahu itien nah. Yang kedua adalah perubahan. Perubahan karena kita pensiun, bukan cuma pensiun dari kantor, pensiun ngurusin anak. Ya kan? Anak mau pindah rumah, kayak mau pindah Indomaret, dibawain semua. Sak garam-garam dibawa. Kata anaknya, depan rumahku ada Indomaret, sekarang kan bisa beli pakai Asko. Aduh, kalau mama ini ya, ini yang udah masuk dalam tubuhmu. Jadi tahu tubuhmu gak perlu lagi adaptasi. Itulah mama itu wanita yang paling kuat sedunia. Rumah mulai rasa sepi. Perubahan ekonomi. Apalagi penyebabnya? Khawatir. Tiap hari sih tahu, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Kekhawatiran sehari cukuplah sehari. Itu mah kata pendeta. Tapi begitu praktek, terus susah banget. Apalagi yang membuat kita itu konflik. Konflik yang paling sering adalah konflik dengan yang tidur sama kita kan. Benar gak? Dulu dia kerja atau kita kerja. Begitu sekarang belok lu lagi. Ya kan? Kenapa? Naruh handuk berantakan begitu. Kalau udah Pak, kamu berangkat tuh, ntar handuk aku yang beresin. Begitu dia naruh. Biasanya ibu-ibu itu di rapi gitu kan. Aduh Pak, tisu kotor. Kenapa ditaruh situ? Apalagi sekarang ini kan sampah harus dipilah-pilah. Benar nggak? Jujurlah, sama kayak saya juga begitu. Kalau nggak percaya tanya, dia ada bersama saya. Belum lagi dalam pelayanan. Siapa bilang semakin aktif kita, semakin ada damai sejahtera. Udah, kita nggak usah curhat. Ibu-ibu sekalian, yang terakhir ini beban yang terlalu lama dipikul. Bukan karena besarnya beban itu. Tapi kalau yang dipikul itu sedikit-sedikit dikumpulin. Kalau duit mah enak ya. Tahu-tahu asik. Aku bisa ke Korea Oplas. Tapi yang terjadi apa? Gak usah jauh-jauh. Ntar latihan di rumah. Itu pegangin tumbler. Yang kecil aja sejam. Jangan turun-turunin. Lama-lama berat juga ya. Aku padahal udah beli yang paling kecil. Tapi kalau keterusan dipegangin. Perhatikan. Konflik-konflik kecil. Ketidakpuasan kita terhadap hidup. Harapan-harapan yang kita tidak capai.
Sesuatu yang kita tidak inginkan tapi harus kita terima. Kalau itu kita simpan sedikit-sedikit. Jangan pikir itu gak jadi beban. Nah, sekarang kita udah tahu nih ya, 5, jangan banyak-banyak, 5 aja tiap hari. Ingetin kehilangan, perubahan, khawatir, konflik, beban hidup yang terlalu lama dipikul. Check and recheck, mana yang paling dominan. Sekarang kita mau belajar dulu dari Alkitab. Apa sih kata Alkitab tentang stres? Ternyata kita nggak pernah nemuin kata stres kan di Alkitab kan? Kenapa? Karena zamannya beda. Bukan berarti orang dulu nggak stres. Nggak usah Alkitab. Kita sekarang juga harus belajar bahasa baru untuk gen alfa, gen beta. Yang mau punya cucu yang bisa komunikatif harus belajar bahasa mereka. Kalau nggak nyambung. Jadi saya mau katakan bukan berarti kalau nggak ada kata stres di Alkitab bahwa Alkitab nggak pernah memperkarakan atau membicarakan soal stres. Cuma kalimat yang dipakai itu berbeda. Dan kata stres itu baru muncul dalam ilmu kedokteran modern. Ya. Tapi sebetulnya Alkitab udah nampung, ya. Nah, ini dia. Ini, oke, kelihatan. Oke. Soalnya kalau di sini sepotong. Oke, ya. Nah, lalu apa Alkitab bilang? Alkitab bilang stres kata yang mirip dengan artinya itu hati yang tawar. Makanya tawar hati. Kalau kita pakai istilah sekarang, gue udah gak punya hati deh sama dia. Gitu kan. Hati gue udah dingin deh. Kira-kira gitu ya. Ya. Terus yang kedua, jiwa yang gelisah. Orang gelisah tuh kayak apa sih? Makan diajak makan yang paling mahal sekalipun gak akan enak buat dia. Kenapa? Apalagi hati yang remuk. Kalau pakai istilah rohaninya hancur hati. Ketakutan. Kekhawatiran. Itu. Alkitab pakai istilah itu. Untuk menggambarkan situasi-situasi hidup kita yang dimana kesesakan, apalagi penderitaan, apalagi tekanan. Nah, dalam perjanjian baru dipakai kata Yunani telipsis, nggak penting juga, mendingan belajar bahasa Korea. Tapi saya mau ajak kita untuk lihat ini bahwa itu ada kata di situ dipakai artinya tekanan, himpitan, penderitaan. Jadi kata ini mau menggambarkan seseorang itu seperti berada di bawah batu yang besar. Jadi kita kayak ketekan banget. Makanya kalau ditanya gimana? Ditanya ke dokter, enggak, saturasi bagus. Terus apa? Oksigen lancar. Tekanan darah oke, tapi kenapa ya? Kenapa ya? Itu ya. Nah, teman-teman sekalian, apakah Yesus pernah ngalami stres? Kita mesti belajar dulu ya. Jawabannya apa, teman-teman? Pernah. Itu pasti yang rajin baca Alkitab. Karena kita pikir Yesus nggak pernah stres. Jangan lupa Yesus juga pernah stres kapan? Iya, ketika dia di Getsemani. Kenapa? Karena bukan karena dia kurang iman. Yesus datang sebagai manusia 100% dan sekaligus Allah 100%. Mari kita lihat 100%-nya dia sebagai manusia. Ketika dia di taman Getsemani dia ngomong apa? Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Yesus sangat berduka, Yesus sangat tertekan. Dan itu sebabnya Injil Lukas menuliskan peluhnya itu seperti darah.
Dan ternyata coba dicek dalam ilmu kedokteran, banyak ahli medis menjelaskan fenomena ini seperti hematidrosis. Hematidrosis. Apa artinya? Kondisi yang sangat jarang sekali, tetapi ini bisa terjadi ketika orang berada dalam pressure yang luar biasa. Sehingga apa? Pembuluh darah kecil di sekitar kelenjar keringatnya itu pecah. Bukan pembuluh otak ya. Makanya orang kalau tertekan tuh pembuluh otaknya bisa pecah. Tapi Yesus dalam standar demikian, yang dimana pembuluh darah kecil di sekitar kelenjar keringatnya itu pecah dan keringat itu mix dengan darah. Itu bisa dibuktikan. Kondisi ini memang langka sehingga tidak semua penafsir menganggap Lukas itu sedang memberikan diagnosis seperti medis itu, tetapi deskripsi ini mau menunjukkan bahwa tekanan yang Yesus hadapi sangat berat. Jadi mau dikatakan Yesus juga mengalami tekanan. Ya. Jadi kita sepakat ya. Oke. Sekarang kita lihat ini siapa nih? Siapa teman-teman? Paulus. Dia pernah stres nggak? Dia sering. Ya. Siapa bilang gak stres? Hidupnya dikejar-kejar. Bahkan dia hampir dibunuh, diselamatin lagi. Lalu masuk penjara. Dia pernah dipukul, kapalnya pernah karam, dia pernah dikejar, dia pernah mengalami kelaparan. Bukan cuma lapar, dia mengalami kehausan. Belum lagi tekanan setiap hari karena dia mikirin kehidupan jemaat yang dia layani. Jadi boleh tanya kepada para pendeta, apakah pendeta juga pernah ngalamin stres? Jadi kalau bilang, wah ini dia lagi bohong sama dirinya sendiri. Rasul Paulus bisa mengalami stres. Jadi sekali lagi stres itu bukan tanda bahwa iman kita hilang. Bukan. Itu adalah fakta dalam kehidupan kita. Nah pertanyaannya bagaimana kita meresponi stres itu? Itu yang penting. Kenapa? Karena dia datang sehari-hari dalam hidup kita. Sekali lagi kita punya Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kita menghadapi atau merespons tekanan itu? Tuh lihat tuh kalau yang sering sakit kepala. Ya saya dari migrain jadi vertigo. Tapi sekarang ini alhamdulillah. Kalau dia mau datang saya udah tahu cara ngatasinnya. Nyeri. Ya. Kenapa? Karena ternyata tubuh tuh kasih sinyal. Makanya kalau lagi sakit kepala jangan cari paramek buru-buru. Saya nggak lagi anti obat, bukan. Berarti tubuh kita bilang, please istirahat dulu. Ya. Mengapa? Karena sinyalnya tuh luar biasa dia kasih. Kok tiba-tiba rasa gini, ser gitu. Jantung bisa berdebar lebih kencang. Kayak napas capek, ini kok pada kenceng. Maka di mana-mana tuh promo. Kenapa jam-jam di mana boleh pijat refleksi setengah harga? Cek darah di rumah. Kenapa? Padahal aku nggak makan yang asin-asin ya. Tekanannya kok naik. Gula darah. Saya ingat almarhum papa saya mau masuk kamar operasi, tiba-tiba gula darahnya tinggi. Padahal dia nggak punya rekam medis itu. Saya coba telepon dokter sehari-hari, dia bilang, papa mau tahu dia mau dioperasi. Oh, ya udah. Nah, semua ini adalah mekanisme tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kasih alarm. Ini istilahnya bagus, 3F. Fight,
flight or freeze. Fight itu artinya melawan. Flight itu menghindar. Atau kemudian kita nge-freeze, bengong aja gitu. Begitu. Nah, gitu. Pada situasi darurat, respon ini sebetulnya sangat berguna karena mempersiapkan diri kita untuk bertahan. Tapi kalau keliwat lama, itu yang repot. Kortisol kita tetap tinggi. Akibatnya apa? Kita jadi susah tidur. Kita jadi gampang emosi. Dikit-dikit marah. Marah aja dikit. Kalau marah dikit bagus. Tapi kalau marah dikit-dikit, nah itu repot. Dikit-dikit marah. Kenapa? Kamu begitu? Kenapa sih mama lagi kenapa sih? Gitu kan. Terus lupa kepanjangan, lupa dikit gak apa-apa, tapi lupa mulu. Janjian sama temen, janjian mau ikut latihan core. Ditanya, kamu lupa ya? Enggak, cuma gue ini banyak kerjaan, padahal dia denial. Ya. Belakangan ini banyak sekali pasien autoimun. Imun kita drop. Kita mulai cemas. Coba topik-topik tentang anxiety. Itu Mall Casablanca lagi bangun pagar tinggi-tinggi. Jangan ke sana ya. Terus gubernur bilang, turunin. Kata yang punya mall itu bilang, kalau ada yang terjadi sesuatu gimana? Kamu kok mengantisipasi? Nah gitu kan. Jangan ke daerah Casablanca. Kenapa mall itu pagarnya tinggi-tinggi? Kita udah cemas tuh lihat TikTok begitu. Terus beberapa teman bilang, kenapa ya sekarang kita gampang capek? Bukan karena banyak kerjaan, kebanyakan mikir. Ini sebetulnya tubuh itu kasih sinyal kita. Nah herannya hari ini, gak tahu tuh Kade yang ngomong ya, minta ini. Suruh bersuka cita, nggak salah. Nah teman-teman sekalian, inti renungan ini mau mengatakan kalau Paulus mengatakan bersuka cita bukan kadang-kadang tempo-tempo. Kalau ingat enggak, kalimat berikutnya adalah bersuka citalah. Kalau senantiasa apa? Iya. Paulus mau mengatakan jangan pernah stres, enggak. Juga dia nggak bilang semua masalah pasti cepat selesai. Ada masalah yang nggak selesai sampai kita mati. Nah Paulus mau mengatakan bersukacitalah senantiasa. Ya. Artinya apa? Artinya kita tidak bersyukur karena kita sakit. Tapi kita masih dapat melihat penyertaan Tuhan di tengah sakit kita. Nggak ada yang berbahaya kan? Oke, aman. Aman ya Bu ya? Nggak apa-apa. Jadi artinya kita bisa ngelihat dari angle yang lain. Kayak tetangga saya yang mau operasi rahim. Mau tanya sama dokter kedua. Oke, kemarin dia seneng banget. Kenapa? Walaupun bayar, kalau BPJS kan nggak bayar. Dokter bayar, dokter yang bayar itu bilang, kamu gak usah khawatir. Nggak ada tanda-tanda keganasan gitu. Jadi gimana? Terus saya bilang lanjut operasi. Iya benar. Kalau nggak pakai BPJS hampir 90. BPJS aja ya. Aduh Tuhan tuh baik ya. Saya begitu. Ya kan? Jadi dia bisa lihat yang lain. Kemarin ini dia takut walaupun gratis dia takut sakit. Saya bilang gak apa-apa sakit sekarang nanti aman. Dibersihin semua apa yang ada di rahim itu. Yang gak perlu kutil-kutil kecil kayak apalah. Buanglah semua. Sekaligus kita bersih. Kalau perlu angkat rahim. Kan udah gak bisa punya anak juga kan. Yang itu ntar ongkosnya gede lagi. Ya sekalian lah saya bilang. Teman-teman sekalian itu artinya. Kita tidak bersyukur karena kita kehilangan, tetapi kita bersyukur karena Tuhan tetap. Mana ada sobat lagi. What a friend we have in Jesus.
Teman kita bisa pergi, pasangan kita bisa pergi, anak kita bisa pergi. Ingat satu pribadi yang gak pernah pergi dalam hidup kita. Hanya Tuhan Yesus. Tapi kita seringkali skip dia. Syukur bukan karena menyangkal kenyataan, melainkan mengakui bahwa kasih karunia Allah tetap bekerja di tengah kenyataan. Kayak tetangga saya dulu, kalau saya harus bayar 80 juta. Saya udah gak punya suami, suaminya meninggal karena COVID. Anaknya yang satu baru keluar dari penjara karena terlibat narkoba. Anaknya yang kedua itu baru menikah karena itu lagi sibuk untuk ngumpulin semua cicilan-cicilannya. Nah, ini temanya. From pressure, jadi ada from, ada to. Ya. Jadi kata pleasure seringkali kita katakan menyenangkan ya. Yaitu hurufiahnya. Tapi sebetulnya kita mau lihat nih, bagi orang percaya, pleasure itu lebih dekat kepada ini. Peace. Sebab yang namanya kesenangan itu bisa berubah-ubah. Makanya kan di sini senang, di sana enggak. Kan bisa begitu kan? Sukacita itu bukan kita loh. Itu buah roh. Galatia bilang itu. Rasa cukup. Ayat saya sebelum meninggal dia bilang, ingat ya Bet, enough is enough. Cukup itu cukup. Apa tuh? Kalau makan jangan tunggu sampai itu udah kelebihan. Kita kan kalau cobain ini, cobain. Padahal cuma coba-coba aja, udah di ujung udah makan dia. Rasa cukup. Kadang-kadang standar kita ngikutin apa kata dunia, bukan kata Tuhan. Bukankah tambah umur kita, makan kita juga gak bisa banyak-banyak kan? Kalau kita mau pakai perhiasan juga gak bisa banyak-banyak kan? Emangnya kita toko perhiasan? Udah umur ABG pakai bando 3, kalung 4, gelang serenceng kiri kanan, cincin dari kelingking ketemu kelingking, gelang kaki kiri kanan. Dia pikir dia penari kali ya. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Ada iklan tuh. Enjoy aja. Enjoy. Menikmati penyertaan Tuhan. Itu yang sering kali kita lupakan. Tekanan mungkin tetap ada. Tapi hati kita tidak lagi dikuasai oleh tekanan kalau kita punya ini. Tekanan bisa berubah jadi kesempatan untuk enjoy dengan Tuhan. Menikmati penyertaan Tuhan. Makanya ada lagu. Dan menikmati baitnya. Gitu kan. Banyak orang ke gereja doang. Tapi gak nikmatin kehadiran Tuhan. Jadi ke gereja kena takut ditanyain sama Pak Andreas Loanka. Sekarang kan kalau ke gereja mesti daftar-daftar gitu kan. Ada yang langsung tuh otomatis digital. Pakai muka, pakai tera gitu kan. Ntar gak masuk daftar. Ya memang kita ke gereja. Tapi nikmatin gak? Khotbahnya ngantuk. Jadi kesel pulang gereja. Udah kalau dia yang khotbah gak usah datang. Ke gereja. Dulu dia ada affair sama suami saya. Udah gak usah, kita pindah gereja aja Pak. Teman-teman dalam seperjalanan hidup ini yang penting. Nah, sekarang nih pertanyaan diskusi kita. Simpen aja ya. Tekanan apa yang paling sering Anda alami pada tahap usia atau kehidupan sekarang? Yang paling sering. Nanti diingat-ingat. Kalau perlu catat di handphone.
Nah, biasanya sinyal pertama yang diberikan tubuh ketika kita lagi stres itu apa? Kan kita mau move in nih. Ya. Tubuh kita tuh kasih alarm. Ya. Yang ketiga, mengapa menurut Anda Paulus tidak mengatakan hilangkan stres, tapi bersuka cita, berdoa, dan mengucap syukur? Apa perbedaan antara bersyukur atas segala sesuatu dan bersyukur di dalam segala sesuatu? Kalau bersyukur atas segala sesuatu, ya saya dapat hadiah. Tapi kalau bersyukur di dalam segala sesuatu, kita coba nempel sama Tuhan. Sekalipun apa yang kita doakan Tuhan gak kasih, tapi kita percaya itu yang terbaik. Adakah pengalaman ketika Tuhan tidak langsung mengangkat tekanan, tapi justru memberikan kekuatan untuk kita bisa melewatinya? Kakak tercinta saya ini contoh. Karena almarhum suami Kak Ati waktu emeritus, saya yang berkhotbah di GKI Serang. Karena saya waktu itu masih di BPMS. Jadi ibaratnya BPMS menugaskan saya untuk memimpin dan berkhotbah. Jadi ketika saya mendengar berita tentang almarhum, bukan mau korek-korek ya Kak. Yang saya pikirin tuh kakak. Almarhum sudah enak. Tapi kalau sampai hari ini, tolong nanti kalau ada waktu kesaksian lah. Orang GKI susah kalau suruh kasih kesaksian. Karena kita orang GKI ya suka ngomong, yang penting kan hidup kita hari ini biar orang lihat. Iya, orang juga mau dengar sih, bukan cuma mau lihat. Teman-teman di rumah, dimanapun bisa ikutan ini ya. Kita masih, boleh saya minta waktu sedikit? Jangan juga. Jadi ketawa kekencangan, ketawa bahagia Bu. Iya, ada satu pola yang saya pikir bukan saja dibesarkan pada dunia meditasi di luar kekristenan, tetapi ini sudah diadopsi oleh kekristenan, walaupun orang Kristen jarang pakai, Katolik lebih banyak. Ya, pertama kali saya mengenalnya adalah ketika almarhum Pendeta Andar Ismail pulang dan jadi dosen kami, yaitu dengan pola meditatif TIC. Kemudian saya mengembangkannya lagi, dan ketika ada situasi-situasi yang berat, saya seringkali curi waktu untuk pergi ke sebuah gunung di Salatiga, dan saya bergabung dengan para rohaniawati, suster, dan kami melakukan ibadah solitude yang disebut keheningan. Kenapa kita perlu hening? Karena di Jakarta tuh ribut, suara knalpot, suara handphone. Makanya kalau mau ibadahnya tolong ya di silent gitu kan. Lagi nangis-nangis. Suara tetangga konflik, ya, suara TV, harga cabai naik, dolar naik, bikin pusing. Nah, dari situ saya pikir kita berusaha untuk mindful. What is the mindful? Mindful itu artinya gini. Taruh pikiran kita saat ini. Susah sekali orang untuk taruh pikirannya today, in that time, in this time. Kenapa? Karena kita tuh tadi tuh kompor dimatiin belum ya? Terus kita lagi pesen dulu, sus, itu tolong ya, ini bentar lagi ada mau pulang sekolah, cucu mau ini ya, itu dipanasin terus bilang Pak Min untuk jemput gitu ya. Pikiran kita sudah ada dalam hal itu. Oh iya, dilihat kalender, besok wah ini barusan dapat berita, kita tergesa-gesa.
Sulit kita untuk slow. Kita berpikir yang slow itu hanya orang tua. Kita perlu slow. Slow bukan berarti kita menjadi lambat dan kemudian kehilangan. Enggak, justru dengan kita stay on me, kata Tuhan. Nah, kita belajar lewat pernapasan. Saya akan ajak kita untuk, karena tadi Ibu bilang 1 jam lagi ya, 15 menit lah paling lambat. Paling saya maunya 10 menit lah kalau bisa. Kita belajar teknik pernapasan diafragma. Ingat, diafragma itu berarti perut kita. Waktu kita tarik, kalau yang rapat-rapat kasih spasi, masih banyak kursi kosong. Iyalah. Jangan dempet-dempet, kasih space. Supaya kehadiran orang lain tidak. Bapak Tommy boleh tolong Elizabeth main gitarnya. Ya, ini hanya untuk teknik konsentrasi aja, ya. Tapi intinya bukan soal nyanyinya, tapi ini hanya tools, ya. Adalah ketika kita bernafas, maka perut kita besar. Supaya teman-teman di rumah juga bisa. Waktu kita ingat, ini ilmu kesehatan, napas pakai hidung. Perutnya besar. Nanti waktu buang napas, pelan-pelan, jangan langsung kecil, kurangi. Lewat mulut. Kita latihan dulu ya. Oke. Nanti ya nyanyi ya Pak Tommy ya. Duduknya yang nyaman. Tulang belakang kita harus tegak. Rasain tulang belakang kita yang tegak. Ya. Lalu letakkan tangan di dada 1. Kiri di dada kita. 1 di perut. Pegang di tengah. Kita bisa lihat perut kita gede atau perut kita kecil. Ya, rasain itu. Kita rasain tubuh kita. Karena tubuh kita ini harus kita sayangin. Ya. Kalau kita tarik napas perlahan lewat hidung selama 4 detik, saya hitungin ya. Kita boleh pejamin mata. Dengar aja. Ya. Tarik napas lewat hidung 4 detik. 1, 2, 3, 4. Biarkan perut mengembang. Kita rasain di dada kita. Ya. Sekarang kita keluarin napas kita 1-2 detik. 1, 2. Oke, itu baru latihan. Ya. Kalau kita latihan 4 detik, hitungan 4. Kita tarik nafas, periksa perutnya gede. 2 detik kita keluarin, periksa perutnya dan rasain di dada. Perut kita mengempes. Are you ready? Yes. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Hembuskan 1, 2. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oke. Ya, kita ulang-ulang itu. Kita nyanyi dulu satu lagu. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah. Kristus kasihanilah. Kristus kasihanilah. Tom tetap memainkan lagu ini. Kita latih lagi 4 detik untuk tarik napas, 2 detik untuk buang napas. Saya tidak memberikan instruksi. 1 kali saja saya memberikan instruksi, selebihnya teman-teman sekalian melakukannya secara pribadi.
Tarik nafas 1, 2, 3, 4. 1, 2. Baik, itu teknik napas diafragma. Itu pasti kalau ada yang batuk salah napas tuh. Benar, nggak boleh batuk. Berarti tadi di dada ada oksigen yang nyangkut. Nggak apa-apa, namanya gue orang latihan. Nanti di rumah lanjutkan. Sekarang napas 4 sampai 6. Apa itu? Kalau tadi kan 42. Ini 46. Jadi tarik napasnya itu 1, 2, 3, 4. Buang napasnya itu 6. Ya. Oke. Tarik napas 1, 2, 3, 4. Buang nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarik nafas 2, 3, 4. Buang nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Nah teman-teman sekalian, disinilah bagian yang paling indah mau saya katakan. Yang membuat kita hidup salah satunya adalah kita merasakan nafas itu. Kadang kita pikir otomatis. 2020 COVID mengajarkan kepada kita. Salah satu yang diserang itu nafas. Saya melihat penjelasan Bapak Tung Desem Waringin. Dia kena COVID Delta waktu itu. Apa yang membuat dia bertahan? Dia selalu tiap pagi. Kalau kita lagi jengkel, jangan ngomong. Cukup latihan itu terus menerus. Lalu kita masuk bisa dalam doa kita. Sebab apa? Pemazmur dalam Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, diamlah. Kalau kita lagi ada dalam pressure kita, diam. Bukan berarti kita harus ngekang itu enggak, tapi kita harus melepas semua tekanan itu dalam kediaman. Dan kita tahu bahwa Tuhanlah membantu kita dan kita mengalami kehadirannya. Dan pada akhirnya kita akan bilang, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku. Jikalau Tuhan di pihakku, tidak ada yang dapat melawan kita termasuk stres itu. Kita nyanyiin lagu ini ya. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku. Dialah apa? Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. From pressure to pressure. Katakan amin. Tuhan berkati. Ya. Langsung doa syafaat, orang saya kembalikan pada Ibu.
Oke. Terima kasih untuk Ibu Elizabeth atas firman yang disampaikan, juga atas teknik pernapasan yang boleh dibagikan kepada kami. Biarlah kita semua boleh mempraktekkan itu, melatih di rumah untuk mengurangi stres ketika kita menghadapi pergumulan berat. Saya teringat akan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel 3. Ketika mereka dipaksa untuk menyembah patung emas, saya yakin mereka juga mengalami stres luar biasa. Tapi pernyataan yang luar biasa mereka keluarkan. Allah kami sanggup melepaskan kami, namun jika tidak, kami tetap tidak mau menyembah patung yang Tuanku dirikan. Mereka memilih untuk mempertahankan iman mereka. Dan luar biasanya terjadi mukjizat di dalam dapur api. Mereka tidak terhindar dari hukuman perapian. Tapi Tuhan hadir di dalam perapian, berjalan bersama mereka dan memberikan mereka kekuatan, memelihara hidup mereka. Saat ini mungkin kita memiliki ujian perapian kita masing-masing. Ada yang berat, bahkan sangat-sangat berat. Tapi percayalah, di tengah ujian perapian itu Tuhan hadir. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita memilih untuk bertahan. Karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Kita angkat pujian, adakah berat beban hidupmu? Kepada Tuhanmu, Bunda dan
Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami diberikan kesempatan berdoa untuk menyampaikan semua hal yang menjadi pergumulan kami. Terima kasih, Engkau selalu punya waktu dan selalu bersedia mendengarkan semua doa kami. Dan apapun jawaban doa, kami yakin itu yang terbaik. Kami mau berdoa buat situasi bangsa dan negara kami, khususnya di bulan Agustus ini saat kami mau merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Kami berdoa untuk situasi negara kami yang tentu tidak pernah lepas dari situasi dunia ini. Di tengah perayaan kemerdekaan, masih banyak saudara-saudara kami yang belum mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan secara ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin, biarlah mereka diberikan hati yang betul-betul tahu, bertindak, berpikir, dan mengambil keputusan sebagai pemimpin. Karena untuk itulah rakyat memilih, dan itu juga yang membuat Tuhan merestui semuanya. Kalau ada di antara mereka yang jauh dari ketentuan itu, buatlah mereka punya hati sebagaimana yang seharusnya. Kami juga berdoa buat GKI Gading Serpong. Dalam situasi ekonomi yang tidak mudah, mereka sedang melakukan pembangunan gedung gereja. Tuhan tolong segala kecukupan yang diperlukan. Kami berdoa juga untuk setiap para pelayan Tuhan, para pengerja, para aktivis, supaya mereka diberikan kemampuan untuk melakukan resiliensi dalam situasi yang tidak mudah ini. Berikan kesehatan untuk mereka juga punya telinga mendengarkan isi hati jemaat, juga isi hati Tuhan. Biarlah mereka juga boleh bersahati untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang punya pergumulan dalam situasi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak muda yang terus mencari pekerjaan yang mereka rasa cocok untuk diri mereka. Tuhan tolong mereka. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang mencari pasangan hidup atau mereka yang bergumul untuk hidup melajang. Tuhan tolong mereka. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang mulai undur imannya atau keluarga yang masih belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong mereka. Kami berdoa buat setiap kami dalam pergumulan yang tidak terucap, tapi kami percaya Tuhan senantiasa mendengarkan doa kami. Kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang berulang tahun, Ibu Tea Melianta, Ibu Yulia Atara, Ibu Reni Yulia Stuti, Ibu Yuliana Hutasoit, Ibu Neti Berliana, Ibu Nurlela Sondrus, Ibu Yuliani Lim. Biarlah dalam tahun anugerah yang Tuhan berikan, mereka tetap punya sukacita, damai sejahtera, dan menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Inilah doa syafaat yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, nama yang penuh dengan kuasa dan berkuasa sepenuhnya atas kehidupan kami. Nama di atas segala nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita kembali dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Kala kita stres, kala kita menghadapi pergumulan berat, Tuhan akan selalu menyertai kita.
janjinya selalu ditepati. Oleh sebab itu, bersyukurlah dan bersukacitalah. Kita akan menyanyikan satu pujian dengan bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini berlimpah sukacita dengan bertepuk tangan. Kemudian di bagian refnya kita akan melakukan variasi tepuk tangan seperti ini. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Di bagian refnya saja. Oke. Berlimpah sukacita di hatiku. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Limpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Kasih Tuhan. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Doa berkat Tuhan. Teman-teman sekalian, mari kita mengucap syukur untuk persekutuan kita. Kita menutupnya dalam doa kita dan saya akan memberi berkat setelah itu. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik, terima kasih. Sepanjang persekutuan kami ini hadirat Tuhan sungguh kami rasakan. Biarlah sukacita kami boleh kami bawa pulang, bukan saja menjadi berkat buat kami, tetapi hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan di sanalah sejatinya Tuhan mengutus kami. Kini pulanglah dalam berkat daripadanya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku
ibadah selesai, dipersilakan duduk dan bersaat hening. Shalom. Ya. Selamat siang ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Mohon perhatiannya, kita akan ada warta. Oke. Yang pertama-tama kami berterima kasih kepada Ibu Pendeta Elizabeth Hasikin untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Ibu. Kami juga berterima kasih kepada petugas teman-teman kami untuk musik, Ibu Ratna, terima kasih, dan Ibu Foni untuk mengiringi, dan singer Ibu Tomia dan Ibu Lani. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga berterima kasih untuk penyambut tamu Ibu Dos dan Ibu Marliana. Oke, kami juga berterima kasih kepada ibu-ibu pada siang ini karena sudah hadir pada siang hari ini. Selanjutnya, bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk melayani, kami mengajak ibu-ibu untuk melayani dalam singer, pianis, atau penyambut tamu. Dan pendaftarannya ada di Ibu Tena. Nanti Ibu Tena, Ibu berdiri. Oke. Yang selanjutnya, bagi jemaat yang mau didoakan secara khusus, kita juga dapat menghubungi Ibu Liana. Ibu Liana, mari berdiri. Ya, ini. Oke. Selanjutnya untuk ibadah pada minggu ketiga, kami merayakan HUT kemerdekaan pada tanggal 20 Agustus pukul 10. Kita akan memperingati bertema Merdeka itu bertanggung jawab yang dibawakan oleh Ibu Kristi. Nuansa kita nanti merah putih. Nanti akan pemilihan baju terunik. Terunik dan ada fun game juga pada acara ini. Mari ibu-ibu, kami memberikan waktu untuk tanggal 20 nanti acara HUT kita. Untuk flyer selanjutnya, doa pagi. Kami mengundang ibu dan bapak untuk hadir pada hari Sabtu pada pukul 6.30. Kita ada ruang doa. Jadi nanti kita saling mendoakan. Mari yang datang kerinduannya. Oke. Kita juga ada ruang doa pada hari Selasa, dimulai pada 5 pagi sampai pukul 8 malam. Kita ada ruang doa bagi saudara ibu untuk khusus acara pribadi. Kami menyediakan ruang doa di tempat ini, di Aula Kana. Oke. Selanjutnya kami mau rekan-rekan kami yang berulang tahun pada minggu hari ini. Kita memanggil Tea Melian, Ibu Tea, Ibu Yulia, Ibu Reni, Ibu Yuliana, dan Ibu Neti, Ibu Nurlela, dan Ibu Juliani. Mari yang dipanggil. Oh ya, oke. Satu lagi Ibu ya, oke. Kita nyanyikan lagu sama dulu. Selamat ulang tahun kami ucapkan pada
Ibu-ibu, kita kedatangan jemaat baru. Mari berdiri. Ibu yang baru datang pada hari ini. Ibu Elviana. Ibu, ya, tepuk tangan. Oke. Satu lagi Ibu Erlin. Ibu Erlin Simanjunta. Oke. Yuk, mari ibu-ibu kita berfoto dulu. Ya. Ya, sekian warta hari ini. Kami menantikan kehadiran ibu-ibu pada tanggal 20 nanti. Ya, persekutuan dewasa sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.